Lanjut, kita akan ke tool yang selanjutnya untuk modifikasi dasar, yaitu kita akan bahas mengenai rotate, mirror dan align. Sebelumnya kita sudah pernah membahas move, copy, dan array. Sekarang itu rotate, mirror, dan align. Ini langsung saja ada beberapa objek yang sudah dibuat di sini. Ada beberapa ruas dinding, 2 ruas dinding, dan ada furniture, meja dan kursi yang bisa kita dapatkan di instalan Revit. Kalau sobat mungkin belum paham, bisa diambil di arsitektur, dinding itu di align, kalau objek di komponen. Nah, ini ya, saya coba informasikan di sini. Kalau bisa di sini belum ada pilihannya, bisa sobat ambil di load family, lalu arahkan ke kemana kategori yang ingin sobat ambil objeknya. Itu saja. Sekarang kita langsung aja kita coba. Toolnya ada di modify. Di sini ada tool rotate-nya, di sini mirror. Tool yang lain yaitu move, copy, offset, dan satu lagi yang akan kita bahas sekarang adalah tool align ini. Pertama misalnya saya akan coba mempraktekkan rotate ya, RO. Untuk menggunakan tool modify ini kita harus mengklik objeknya terlebih dahulu. Saya objek meja ini, lalu saya pilih rotate, klik rotate. Di sini langsung kelihatan pusat perputarannya dan arah putaran. Di sini dia belum akan berputar karena belum saya tentukan awalannya. Misal awalannya di sini, saya klik, nah saya arahkan mana, atau saya ketik angka, langsung saya ketik angka 35 derajat, dia akan berputar sebanyak 35 derajat. Saya coba ulang ya, saya coba putar lagi. Nah, tanpa ngeklik sini kita juga bisa langsung memasukkan angka. Saya masukkan angka 35 derajat lagi. Nah, dia akan kembali. Kenapa? Karena nilai 35 derajat itu nilai positif dan dia akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, seperti itu. Kalau kita ingin berputar searah dengan jarum jam, kita masukkan nilai yang negatif ya, min 35. Ya, dia akan berputar 30 derajat searah dengan jarum jam. Paham ya? Selain itu, saya coba ulang lagi. Di sini ada sumbu putaran, bisa kita arahkan ke tempat lain. Bisa sumbu putaran itu berada di kursi ini. Nah, dia akan berputar berdasarkan poros ini. Misal saya ketik 90 derajat ya. Dan di sini juga ada pilihan copy. Copy, saya pilih enter. Oh, sorry. Saya ulang. Oke, saya pilih copy. Saya pilih angle-nya 90 derajat. Saya ketik enter. Dia akan menggunakan poros kursi tersebut sebagai sumbu perputaran. Selain rotate, kita akan mencoba tool yang lain, yaitu mirror. Mirror itu sama seperti di AutoCAD ya. Nah, tapi di sini ada dua jenis mirror, yaitu yang pertama adalah mirror pick axis atau shortcutnya mm, dan mirror draw axis, shortcutnya di M. Nah, bedanya apa? Mirror pick axis ini kita membuat mirror dari benda hanya cukup mengklik axisnya aja kalau sudah ada objek ya. Nah, ini dia akan mendeteksi objek lain, yaitu objek dinding. Ketika saya klik ini,
ya, dia akan membuat cerminan dengan sumbu yang saya klik tadi. Saya ulang ya. Begitu pula dengan axis yang lain, saya klik, saya pilih mirror pick axis, dan saya pilih axis ini. Nah, dia akan mencerminkannya ke sini. Lalu bagaimana dengan mirror draw axis? Mirror draw axis ini lebih bebas. Jadi kita klik ini seperti di AutoCAD ya. Kita perlu menggariskan axis untuk pencerminannya. Misal saya klik di sini, saya arahkan, saya klik lagi ya, dia akan membuat cerminan dengan garis yang saya buat ini. Nah, seperti itu. Atau misalnya saya coba yang lain di sini, nah, dia akan membuat cerminan dengan garis ini tanpa di sini ada objek ya. Jadi nanti bagaimana sobat aja di situasinya. Kalau memang dia ada objek sebagai referensi axis, sobat bisa menggunakan ini saja, atau yang lebih cepatnya dengan keyboard MM. Kalau sudah ada axisnya, misal axisnya itu benda lain seperti kursi ini, dia ada senternya, bisa dipilih. Ataupun axisnya itu di objek itu sendiri. Nah, misalnya di tepian meja ini ya, saya buat mirror. Nah, dia akan copy ke sini. Itu untuk mirror kurang lebih. Dan satu lagi adalah align. Nah, ini coba objeknya saya biarkan. Align ini tool yang cukup berguna juga untuk menggeser posisi benda secara lebih presisi dan hubungannya dengan objek lain. Langsung saya coba aja. Align itu kita tidak harus mengklik objeknya terlebih dahulu, melainkan tanpa mengklik objek kita langsung masuk ke toolnya Align atau shortcutnya AL ya. Setelah klik toolnya, minta di save, saya escape aja. Setelah ngeklik toolnya, saya pilih bidang atau garis sebagai sasarannya. Misal ini akan saya align ke sini. Tapi saya tidak ngeklik ini, saya mengklik sasarannya dulu. Ingat sasarannya dulu, perlu kita perhatikan sasarannya dulu. Ini saya klik. Lalu objek mana yang akan saya arahkan ke sana? Nah, sisi mana yang saya akan geser? Saya ambil sisi ini ya. Saya klik. Nah, sisi itu akan nempel ke sasaran tadi ya. Coba saya ulang ya. Nah, misal meja ini akan saya arahkan saya tempelkan ke ini ya. Misalnya, saya klik sini, saya klik sisi ini. Nah, dia akan diarahkan ke sana. Nah, begitu pula dengan objeknya. Objek itu tidak harus menempel. Jadi misalnya saya akan meluruskan ini dengan ini ya. Nah, saya klik ini, lalu saya klik meja ini. Nah, dia tidak menempel, tapi dia sudah segaris. Dan ini apa maknanya gembok ini? Ini kalau kita klik, dia akan merekam informasi bahwa dia harus lurus dengan meja yang ini. Misalnya ya, meja ini saya geser ya. Karena dia kuncinya masih aktif, dia akan mengikuti. Nah, seperti itu. Yang sudah di align akan mengikuti. Nah, sobat bisa coba sendiri bagaimana efeknya. Begitu pula dengan objek-objek yang lain. Nah, kalau saya luruskan dengan ini, saya ambil kunci. Nah, dia akan mengikuti ini. Nah, sekarang ini saya kelihatan hubungan lainnya dengan kunci tersebut. Nah, selain itu align juga bisa membuat benda menjadi berputar. Misalnya benda ini saya putar sedikit seperti ini, dan ketika saya align ini dengan dinding ini, klik align dinding ini, lalu saya klik tepian meja ini, ya dia akan lurus seperti itu. Ini saya coba misalnya untuk kunciannya, saya coba kunci. Setiap kali benda ini bergeser, dia akan mengikuti. Atau misalnya benda ini diputar. Oh, constraint mungkin tidak satisfied karena dia constraintnya sudah lurus dari awal ya. Oke, kita bisa remove constraint seperti ini. Dan untuk membuatnya ikut lagi, kita bisa align lagi. Ya,
kurang lebih seperti itu sobat. Untuk tool yang tadi yaitu rotate, mirror, dan align. Oke sobat, jangan lupa klik komentar kalau ada diskusi atau pertanyaan. Itu saja, dan jangan lupa di subscribe channelnya dan sering-sering dipraktekkan agar latihan yang kita lakukan ini bisa berguna dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, itu aja sobat. Salam